Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 atau dengan nama tim utama kelompok RP224 akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai proyek aplikasi dari kelompok kami, yaitu aplikasi ACECO. Nah, anggota kelompok kami ada Ariko Putra Bintang Malani dan juga ada saya sendiri, Widya Kartika. Kemudian isi dari presentasi kami yaitu yang pertama adalah latar belakang masalah, kemudian yang kedua tujuan dan manfaat aplikasi, yang ketiga teknik perencanaan aplikasi, kemudian yang keempat modul aplikasi ditambah dengan cara kerja aplikasi atau demo aplikasi, kemudian kontribusi setiap anggota kelompok. Nah, masuk pada latar belakang, air conditioner atau AC ataupun pendingin ruangan merupakan alat elektronik rumah tangga yang banyak digunakan sekarang ini, terutama di daerah perkotaan pada kalangan menengah ke atas. AC merupakan alat elektronik yang membutuhkan perawatan rutin atau juga servis berkala tergantung penggunaannya. Umumnya itu dari 2-3 bulan sekali. Oleh karena itu, semakin banyak orang yang membutuhkan dan mencari jasa servis AC, dan juga makin banyak orang yang juga menawarkan jasa tersebut. Sehingga kelompok kami berinisiatif membuat aplikasi mobile yang dapat memudahkan dalam pencarian jasa servis AC. Nah, ini mungkin gambaran dari latar belakang tadi. Tentunya dengan menggunakan aplikasi ACECO ini akan lebih memudahkan dalam pencarian dan pemesanan jasa servis AC menggunakan aplikasi dibanding dengan mencari atau melakukan pemesanan jasa servis AC dengan mendatangi langsung lokasi atau bertemu langsung dengan si penyedia jasa. Kemudian ini juga akan mempercepat. Kemudian tujuan dari pembuatan aplikasi kami itu yang pertama, membantu customer menemukan penyedia jasa servis AC atau tukang servis AC. Kemudian yang kedua itu membantu para penyedia jasa dalam menawarkan dan menjalankan usaha servis AC mereka. Nah, di sini kenapa kita menyebutnya memudahkan, membantu dalam menawarkan dan menjalankan usaha servis AC, karena di sini dengan menggunakan aplikasi tersebut maka riwayat atau histori aktivitas akan tercatat otomatis, itu akan lebih memudahkan dibanding dengan menggunakan pencatatan langsung ataupun konvensional. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat. Nah, dengan menggunakan aplikasi ACECO ini, customer akan dapat lebih cepat dan mudah dalam mencari dan menemukan jasa servis AC sesuai kebutuhan. Kemudian, dengan menggunakan aplikasi ACECO, penyedia jasa juga akan lebih mudah dalam menawarkan dan memperoleh customer. Nah, di sini teknik perencanaan aplikasi. Kami di sini menggunakan metode teknik Agile, karena dimana pada saat perencanaan aplikasi ini kami melakukannya dengan mendesain aplikasi, kemudian membuat programnya, kemudian melanjutkan lagi pada fitur-fitur selanjutnya itu dengan mendesainnya, kemudian memprosesnya kembali atau membuat programnya, dan begitu pun seterusnya. Tidak secara waterfall yang seluruh prosesnya itu sudah dirancang terlebih dahulu matang-matang sebelumnya. Nah, kemudian use case diagram. Di sini pada aplikasi kami itu menggunakan 2 faktor, yaitu customer dan juga tukang servis. Yang mana di sini customer tentunya akan login, begitu pula tukang servis.
Kemudian si customer akan melakukan pemesanan service, dan kemudian si tukang service ini akan melihat informasi dan juga riwayat orderan, dan juga memilih dan menerima orderan service. Nah, lebih jelasnya bisa kita lihat pada tampilan layar yang ada. Kemudian proses bisnis aplikasi. Nah, di sini merupakan proses bisnis ataupun tujuan atau fungsi dari aplikasi kami ini. Menunjukkan langkah-langkah yang akan mendeskripsikan fungsi atau tujuan dari dibuatnya aplikasi kami ini. Di sini customer akan mencari dan melihat detail jasa yang ditawarkan, kemudian memesan jasa sesuai keinginan. Nah, kemudian di sini si tukang servis akan memilih dan mengambil orderan, dan kemudian setelah itu tukang servis akan menuju ke lokasi dan akan ada tahap melakukan pembayaran. Nah, di sini kemudian ada teknik perencanaan aplikasi, activity diagram. Ini merupakan rangkaian aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada proses bisnis dari aplikasi kami. Kemudian selanjutnya modul aplikasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Riko. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait modul yang terdapat dalam aplikasi kami. Yang pertama ada menu login. Di sini untuk menu login kami meminta 2 inputan, yaitu email dan password. Kemudian ada menu daftar atau register dengan inputan username, email, nomor telepon, kemudian password user, dan daftar sebagai apakah dia akan daftar sebagai pengguna atau sebagai tukang servis. Selanjutnya ada modul ini halaman utama. Ini merupakan halaman utama jika sebagai pengguna biasa nanti akan menampilkan tulisan welcome di sini. Kemudian ada button service AC. Di sini nanti akan user dapat melakukan service AC. Kemudian di sini ada aktivitas terbaru. User dapat melihat aktivitas terbaru setelah dia melakukan pemesanan service AC. Selanjutnya di sini ada menu order service AC. Adapun inputannya, yang pertama yaitu ada ini keluhan masalah AC. Kemudian ada pilih layanan yang tersedia. Kemudian ada menu profile. Di menu profile ini user dapat mengganti foto profilnya. Kemudian ada username, email, nomor HP, password, dan alamat. Kemudian di sini ada riwayat aktivitas atau historinya, di mana histori dari pemesanan layanan service AC. Di sini ada halaman about aplikasi, berisi tentang aplikasi yang kami buat. Oke, di sini ada modul aplikasi sebagai tukang servis. Nah, di sini ada halaman utamanya sebagai tukang servis. Di sini kita dapat bisa melihat list orderan yang dimana telah dibuat oleh user biasa. Kemudian jika tukang servis tersebut menekan tombol detail, maka akan menampilkan menu detail dari list orderan tersebut. Nanti akan ditampilkan pembelian layanannya apa, keluhannya dari user tersebut, kemudian informasi kontak dan lokasi dari user tersebut. Kemudian ada menu melihat pesanan yang diambil. Ini merupakan menu pesanan yang telah diambil oleh tukang servis. Nanti akan tampilannya akan berupa list view. Kemudian sama juga pada menu user, pada menu sebagai tukang servis ada terdapat menu profile juga. Kemudian ini perbedaan ini
menu navigation reward antara customer dan sebagai tukang service. Di sini sama-sama memiliki 5 buah menu. Sebagai customer ada memiliki 5 buah menu, dan sebagai tukang service juga ada 5 buah menu. Oke, kemudian untuk cara kerja aplikasi. Kemudian selanjutnya yaitu demo aplikasi. Oke, saya akan mendemokan aplikasi ASECO yang telah kelompok kami buat. Nah, di sini kita langsung saja klik aplikasinya. Nah, kemudian di sini muncul tampilan splash screen. Kemudian onboarding, kita next saja. Next. Nah, selanjutnya adalah halaman login. Di sini pertama kita akan register terlebih dahulu. Username, input email, gmail.com, kemudian nomor 085 123. Kemudian di sini kita akan daftar sebagai apa. Di sini ada 2 pilihan, yaitu sebagai pengguna dan juga tukang servis. Nah, sebagai pengguna kita register. Kita gunakan nomor HP lain 69. Nah, berhasil registrasi. Setelah itu langsung saja kita masuk menggunakan email sebelumnya pada saat register, cici@gmail.com, kemudian password 123. Nah, ini untuk pengguna atau untuk customer-nya. Kita login. Nah, ini merupakan tampilan awal ketika kita masuk ke aplikasi. Di sini aktivitas terbaru Anda masih kosong karena kita belum melakukan transaksi apapun atau aktivitas apapun. Nah, langsung saja kita bisa klik service AC, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita tinggal memilih keluhan atau masalah AC apa yang kita ingin lakukan. Kita ingin pesan. Nah, misalnya servis rutin dengan AC berisik. Kemudian pilih layanan yang tersedia. Contohnya ini kita tambahkan jumlah itemnya itu berapa, misalnya 1, dan add to cart. Nah, di sini sudah muncul list card-nya. Tinggal kita atur alamatnya. Di sini data-data sebelumnya yang kita masukkan pada saat register sudah masuk di detail kontak. Tinggal menambahkan lokasi. Misalnya BTP Blok E. Nah, kita submit. Kemudian di sini sudah muncul total harga atau biaya. Kita langsung saja bisa klik pesan. Nah, di sini order berhasil. Kita kembali ke halaman utama. Nah, di sini sudah muncul pada bagian aktivitas terbaru. Ini merupakan detail-detail dari pemesanan yang baru saja kita lakukan. Nah,
sudah muncul di history atau di riwayat aktivitas. Kemudian di sini juga kita sudah bisa mengupdate profile. Misal kita ingin menambahkan foto, kita bisa langsung saja mengambil foto ini, kita update profile. Nah, di sini sudah berhasil update profile. Ini merupakan tampilan about app. Nah, selanjutnya kita bisa logout untuk mencoba tampilan pada laman tukang servis. Kita register terlebih dahulu. Semisal username-nya itu tukang servis, kemudian emailnya service@gmail.com, kemudian nomor telepon kita misal ini, kemudian masukkan password, kemudian mau daftar sebagai apa. Nah, di sini kita akan daftar sebagai tukang servis. Nah, kita register, hasil registrasi. Nah, kita masuk menggunakan data-data yang kita masukkan pada saat register sebelumnya. service@gmail.com 123. Nah, di sini ini merupakan tampilan halaman utama. Di sini sudah ada list orderan, yaitu orderan dari si pengguna tadi, customer yang telah saya order sebelumnya sebagai pengguna atau customer dengan nama Cici. Nah, di sini sudah muncul. Langsung saja di sini kita bisa mengambil pesanan dengan mengklik ambil order. Nah, kemudian di sini di bagian pesanan yang diambil masih kosong karena kita masih belum mengambil pesanan atau orderan apapun. Nah, history juga masih kosong. Langsung saja kita klik detail pada list orderan, kemudian klik ambil order.
Semisal kita akan memasukkan pesan atau mengirimkan pesan kepada si customer tadi atau si pengguna tadi, bahwa tukang servisnya akan datang ke sana pukul 12. Nah, kita klik ambil orderan, kemudian di sini akan muncul tampilan berhasil ambil pesanan. Nah, di sini list orderan sudah kosong karena orderan tadi sudah kita ambil. Nah, dan akan masuk di menu pesanan yang diambil. Nah, di sini sudah on process, yang maksudnya di sini kita tinggal bahwa tukang servis telah mengambil orderan tersebut dan akan segera ke sana, ke tempat atau alamat dari si customer. Di sini sudah kita cek history. Nah, di sini riwayat aktivitas muncul, kemudian di sini juga kita bisa melakukan update. Profile, kemudian about us sudah bisa. Nah, kita logout, kemudian kita masuk kembali sebagai si customer. Nah, di sini sudah on process. Nah, apabila si tukang servis tadi telah mengambil pesanan yang telah kita masukkan, maka di sini akan muncul informasi tukang servis seperti nomor teleponnya, kemudian pesan dari tukang servis tersebut. Dan apabila orderan atau pesanan kita telah selesai, maka kita bisa langsung saja mengklik servis selesai. Nah, apakah Anda ingin menyelesaikan servis? Kita klik ya. Maka kita akan kembali ke halaman utama. Kemudian aktivitas di sini akan kembali kosong karena kita tidak akan aktivitas sebelumnya telah selesai kita lakukan. Kita logout, kemudian coba masuk lagi service gmail.com, kemudian satu, dua, tiga. Nah, di sini juga sudah kosong kembali karena pesanan yang sebelumnya telah selesai, tapi akan muncul di history atau riwayat aktivitas. Nah, mungkin itu saja demo aplikasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya untuk kontribusi anggota kelompok, untuk saya sendiri, Riko, itu berperan sebagai programmer, di mana juga teman saya Widi membantu dalam proses user experience, memberikan saran atau masukan-masukan terkait lokasi tempat peletakan tiap-tiap item atau komponen dalam aplikasi, kemudian juga membuat presentasi, kemudian ada beberapa juga membuat tampilan di
menu about app. Mungkin itu saja, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.